Perjalanan saya di Priangan Timur tidak hanya disuguhi keindahan panorama alam. Mengikuti gelaran kearifan lokal yang masih kental juga menjadi pengalaman yang menarik. Ini saya sekarang sedang mengikuti salah satu kegiatan warga, namanya adalah tradisi ngabedah balong. Jadi ini biasanya dilakukan kalau ada acara halal nanti, dan bisa dilihat di sini semuanya bisa ikut, mulai dari anak-anak sampai yang tua pun bisa ikut nangkepin ikan di sini. Masyarakat Kampung Mangunwati, Desa Sukawangun, Kabupaten Tasikmalaya memiliki tradisi ngabedahkeun balong. Kegiatan yang biasa dilakukan sebelum menggelar acara tertentu. Ngabedahkeun balong atau dalam bahasa Indonesia mengosongkan dan mengambil isi kolam adalah bagian dari rangkaian sebuah acara yang akan digelar. Biasanya dilakukan secara guyup oleh yang punya hajat, sekaligus pemilik kolam bersama saudara dan tetangga. Ikan hasil tangkapan nantinya akan disuguhkan kepada para tamu undangan yang datang. Terbang boleh ke? Terbang boleh. Gede banget. Ini dia salah satu ikannya, ikan bawang besar banget ini. Ada yang lebih besar lagi nggak, Pak? Ini 5 kilo, ada yang lebih besar lagi. Ada yang lebih besar lagi, ayo kita cari. Ayo, Pak. Menurut cerita warga, di kampung ini dahulu terdapat telaga sebagai sumber air yang bernama Talagawati. Sehingga banyak warga kampung yang membuat kolam dan memelihara ikan. Wah, dapat! Ini dia adalah ikan bawal nih kalau ada warna-warnanya kayak gini. Nah, di sini tuh ada banyak jenis ikan, ada ikan gurami, ikan mas, ada ikan bawal, terus juga ada ikan nila. Banyak banget, ini salah satunya. Semua ikan yang ditangkap kemudian dipindahkan ke kolam penampungan yang lebih kecil. Tujuannya supaya mudah ditangkap kembali sebelum diolah dan dimasak. Dari tadi saya dapat ikan bawal, terus kali ini ada ikan mas nih, gede banget. Ikan di sini tuh memang beragam ukurannya. Ada yang kecil sampai ada yang lebih besar juga dari ini. Karena memang kolam ini tuh dikuras kalau ada acara-acara tertentu saja. Ini ada ikan mas. Di Kampung Mangunwati terdapat puluhan kolam ikan milik warga. Selain hasilnya untuk dijual, kolam-kolam ini sekaligus menjadi tabungan lauk pemiliknya. Saat akan mengadakan hajatan atau pesta, pemilik kolam tidak perlu lagi membeli ikan. Mereka hanya perlu ngabedahkeun balong. Ini harus hati-hati, ini kan bawal gigit nih. Jadi pegang harus hati-hati, kalau bisa nggak perlu dipegang. Kebanyakan ikan yang dipelihara adalah jenis bawal. Ikan omnivora bergigi tajam yang mirip dengan ikan piranha. Ukurannya pun beraneka ragam, karena pemilik kolam menanam bibitnya tidak serentak. Saat memiliki uang lebih, biasanya pemilik kolam akan membeli bibit ikan dan menambahkannya ke dalam kolam. Ini aktivitas saya suka banget nih, seru. Muka saya udah cemong-cemong, baju juga udah kotor. Menyenangkan banget kayak gini. Ikan itu berasa lompat-lompat di kaki. Dapat lagi! Jangan sampai ikannya keluar. Seru banget ini aktivitasnya, saya suka banget ini. Ibu, ini Bu. Balong yang luas serta jumlah ikan yang tidak terlalu padat membuat ikan-ikan di sini sehat dan aktif. Nah ini karena airnya keruh, jadi kita harus merhatiin. Biasanya ikannya tuh muncul kalau mau ambil nafas moncongnya, jadi harus buru-buru diambil. Saat kolam diaduk seperti ini, ikan akan mabuk dan muncul ke permukaan untuk mengambil nafas karena berkurangnya oksigen dalam air. Ikan apa itu, Bu? Mujair merah. Ini mujair? Iya. Dua-duanya? Iya. Oh, ini ada ikan mujair lagi nih. Dalam kegiatan ngabedahkeun balong, semua penghuni kolam akan dikuras. Bukan hanya ikan, semua binatang air yang bisa dikonsumsi akan diambil. Ibu nyari apa, Bu?
Udang? Iya, udang kolam kecil-kecil. Oh, udang juga ternyata. Iya. Ini. Ternyata di sini selain ikan ada juga udang. Udang kecil. Gimana ini yang mana yang itu? Iya, ini. Oh, di pinggir-pinggir Yang di pinggir, iya. Sama seperti ikan, saat air keruh seperti ini, udang-udang kecil akan menepi di pinggir kolam untuk mengambil oksigen. Ternyata di kolam ini nggak cuma ada ikan aja, tapi ada juga udang kecil-kecil kayak gini. Dan di sebelah sana itu ada anak-anak lagi nyariin kijing, kayak semacam kerang gitu. Balong ini juga menjadi rumah bagi kijing, sejenis kerang air tawar. Ini dia kerang kijing, bentuknya seperti kerang kepah. Tapi kalau kerang kepah itu lebih bulat, kalau ini lebih lonjong dia bentuknya. Jadi tanda-tanda kalau ada kijing di dalam lumpur, itu biasanya lumpurnya berlubang dan ada sedikit air. Berbeda dengan ikan dan udang, meski air keruh, kijing tetap akan bertahan di dasar kolam. Saat semua penghuni kolam sudah kosong, tradisi ngebedakan balong pun selesai. Sebuah tradisi yang mencerminkan kebersamaan, saling membantu meski tubuh harus bercampur lumpur. Ikuti jejak saya, jejak! Setelah ngebedah balong, sekarang saya sedang menuju ke tempat para warga berkumpul. Saya mau lihat keseruannya seperti apa. Acara silaturahmi warga dimulai dengan arak-arakan. Tidak mau ketinggalan kemeriahannya, saya langsung ikut bergabung. Ini dia nih, arak-arakannya sudah mau sampai. Jadi warga di sini itu sedang melakukan syukuran kampung di lapangan depan sana nih, di dekat situs Gua Malawang. Jadi kita akan ikuti keseruannya. Arak-arakan diikuti seluruh warga kampung dari semua usia. Tua, muda, dan anak-anak semua larut dalam alunan musik khas Sunda yang mengiringi. Sekarang kita sudah sampai lapangannya. Ini nanti akan keliling dulu satu putaran. Habis itu nanti para warganya akan membagi tugas. Ada yang masak dan ada juga yang tetap bermain musik dan bermain kesenian di sini. Warga juga membawa perbekalan untuk dimasak bersama. Ini sementara pertunjukan seninya masih berlangsung. Saya lihat ibu-ibu di sana sudah mulai ngeliwat. Jadi kayaknya saya mau bantuin di sebelah sana dulu.